Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa ammara sirul wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak membutuhkannya itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang mencarinya itu juga suatu kezaliman. Berbicara di tempat yang semacam ini bukan merupakan sebuah tugas yang ringan. Saya tidak pernah tahu siapa yang ada di tempat ini yang butuh ilmu, siapa yang tidak butuh ilmu. Tetapi Allah yang paling tahu kebutuhan dari kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengawali kajian ini dengan sebuah doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku tidak tahu apa-apa kecuali Engkau sendiri yang membimbingku untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Izinkan aku hari ini, saat ini, di tempat ini menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah, untuk menjawab seluruh keraguan, untuk menerangi seluruh kegelapan, agar setiap hadirin yang hadir di tempat ini mendapatkan berkah dari kehadiran saya di sini. Agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Kita telah diberikan otak sebagai hardware kita, telah diberikan pikiran sebagai software kita. Oleh karena itu mari kita gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk memberadabkan kita agar kita menjadi orang-orang yang cerdas secara spiritual. Pada akhirnya puncak kebijaksanaan kita belajar adalah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Itulah puncak kebijaksanaan. Pada akhirnya ilmu itu tidak bisa lagi dikatakan dengan kata-kata. Pada akhirnya ilmu itu tidak bisa didakwahkan, tidak bisa diceramahkan.
Bahkan di Quran surat Al-Kahfi ada pernyataan Allah yang sangat indah. Janganlah engkau mengatakan halmu kepada seorang jual. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang kita alami. Ilmu yang sesungguhnya apa yang kita rasakan sebagai hasil penembahan jati diri kita ke dalam. Para mursid, para pewaris ilmunya Nabi, tugasnya cuma satu: mengantarkan para murid untuk menemukan guru sejatinya. Karena ketika sang murid sudah bertemu guru sejatinya, sang guru sejati sendiri yang akan mengajarkan ilmu yang sejati. Ilmu yang sejati tanpa kata-kata, tanpa suara, yang berujud adalah pemahaman, ujug-ujug tiba-tiba mengerti. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Melihat kembang api yang tadi indah. Indah enggak? Saya tanya sekarang, kita pakai akal. Mengapa kita bisa mengatakan tampilan kembang api itu indah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kita cuma bisa mengatakan kembang api itu indah. Mengapa indah? Jawabannya sederhana. Mengapa kembang api itu indah? Karena dinyalakan di malam hari. Karena dinyalakan dalam kegelapan. Selama ini kita membenturkan kegelapan dengan cahaya. Bagi orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, kegelapan bukanlah lawannya cahaya. Kegelapan adalah mitranya cahaya. Sampai di puncak kebijaksanaan, ketika kita tidak membenturkan lagi kegelapan dengan cahaya, di situ kita akan menemukan bahwa dualitas adalah kesempurnaan. Kita hanya bisa melihat bintang di malam hari. Apakah siang ada bintang? Siang ada bintang. 300 miliar triliun bintang ada, tidak pernah menghilang. Tetapi dia tidak bisa dilihat dalam terang. Dia hanya bisa dilihat dalam gelap. Kenapa indah? Karena kita melihat dalam kegelapan. Oleh karena itu, kalau keburukan itu disebut kegelapan, kalau kebaikan disebut terang, jangan lupa, terang itu dilahirkan oleh gelap. Kebaikan bisa jadi dilahirkan oleh keburukan. Jangan usil, jangan komentar, karena setiap orang punya jalan spiritualnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya isronya sendiri-sendiri. Setiap orang punya ruang dan waktu untuk mencapai kedewasaan. Wa alla wistaqamu ala thariqah la asqainahum an ghadaqa. Barang siapa yang teguh pendirian dalam sebuah thariqah, maka lama kelamaan dia akan meminum hikmah. Mengapa kita perlu berthariqah? Apa sesungguhnya thariqah itu? Kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umroh, para polisi di sana, kalau kita menghalangi jalan, pasti mereka bilang thariq. Torik itu sederhana, artinya jalan. Kalau ada jalan, harus ada kendaraan. Kenapa? Buat apa kita punya jalan tidak punya kendaraan? Buat apa kita punya jalan, punya kendaraan, tapi kita tidak punya tujuan? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus punya tujuan. Jalan yang paling besar yang sudah disediakan para leluhur kita bernama agama. Itulah jalan yang paling besar. Lalu sudah disediakan petunjuk jalan yang bernama kitab suci. Lalu sudah disediakan para penuntun jalan, para guru-guru suci. Ada jalan, ada petunjuk jalan, dan ada penuntun jalan. Para kiai, para mursid, para pewaris Nabi, itulah para penuntun jalan. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengerti bagaimana menerjemahkan petunjuk jalan kalau belum bertemu dengan sang penuntun jalan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Haram hukumnya
saya berbicara sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Haram hukumnya. Saya berbicara sesuatu yang saya tidak merasakannya. Haram hukumnya. Saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu. Oleh karena itu, izinkan saya hanya menceritakan kulitnya saja. Karena isi tidak mungkin bisa disampaikan. Karena isi itu harus dialami sendiri. Isi itu harus dirasakan sendiri. Dari ilmu yakin naik menjadi ilmu yakin, naik menjadi hakul yakin, naik menjadi isbat al yakin. Dan itu perlu proses. Dari la ilaha illallah naik menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Mengapa perintah sholat? Mengapa perintah sholat? Di dalamnya ada la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Belum sampai di tingkat tauhid itu, bohong salat kita. Saya keliling pondok-pondok pesantren, saya tanya para santri, apa wudhu itu? Mereka bilang wudhu itu bersuci. Mereka tidak diajarkan tata bahasa, tidak diajarkan etimologi. Wudhu bersuci, dari mana mereka tahu itu? Dari orang menyebut itu, dari persepsi kebanyakan orang. Ajarkan anak-anak kita untuk jujur melihat yang sebenarnya. Apa itu wudhu? Bukannya wudhu itu dari kata wadoa. Wadoa itu artinya adalah perpisahan. Wudhu itu artinya perpisahan. Sholat adalah penyatuan. Bagaimana kita berpisah dengan yang selain Tuhan agar kita bisa menyatu? La ilaha illa ana. Makanya leluhur kita mengajarkan ajaran manunggaling kaulalan Gusti. Dan puncak ajaran itu adalah eling lan waspodo, yang kemudian kita menyebutnya zikir. Tapi kita selama ini mengartikan zikir itu menyebut. Zikir artinya bahasa Arab, artinya mengingat. Mengingat dengan menyebut, alatnya saja sudah berbeda. Mengingat itu adanya di batin, sedangkan menyebut adanya di mulut. La ilaha illallah diucapkan di mulut, itu bukan zikir, itu menyebut. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kalau baru di sini itu belum zikir. Fa iza afadtum min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan arafahmu. Apa arafah? Begitu dengar kata arafah, yang terpikir oleh kita adalah padang yang ada di Mekah sana. Arafah itu adalah padang pengenalan. Di mana padang pengenalan? Allah sudah ngasih alamat. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Aku bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi leher. Lalu kita lafalkan kalimat itu berulang-ulang, tidak ada artinya. Menceritakan kebaikan Nabi Muhammad tidak akan menolong kita. Menceritakan kebaikan Nabi Musa tidak akan menolong kita. Menceritakan kebaikan Nabi Ibrahim tidak akan menolong kita. Karena yang menolong kita adalah kita harus menjadi, learning to be, menjadi Muhammad, menjadi Musa, menjadi Ibrahim, menjadi. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu.
Begitu Musa berbicara kepada Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah? Engkau tak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah gunung itu. Jika ia tetap berada di tempatnya, kamu akan dapat melihatku. Tatkala gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan, lalu Musa berkata, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awalul mu'min." Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu dan inilah awal aku beriman. Mari kita gunakan akal pikiran kita. Kapan awalnya iman Musa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Makanya ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos, ada alam besar, ada alam kecil, ada gunung di alam besar, ada gunung di alam kecil. Puncak kesadaran tertinggi manusia adanya di sini. Quran menyebutnya gunung. Makanya di Quran surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, laqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Aku telah menciptakan di atasmu 7 jalan. Temukan rahasia 7 jalan itu. Di mana rahasianya? Temukan rahasia angka 10. Ketika 10 bertemu dengan 7 menjadi 17. Genap sama dengan jumlah rakaat sholat kita. Diabadikan di Quran menjadi nomor Quran surat Al-Isra. Isra artinya perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani adalah kaum. Isra artinya berjalan. Eli bukan bahasa Arab. Eli itu adalah bahasa Ibrani. Eli, Eli, Eli artinya Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Itulah pentingnya kita berthariqah. Mana jalannya? Kalau sudah ada jalan besarnya yang bernama agama, kita cari jalan yang lebih cepat lagi. Itulah thariqah. Mana kendaraannya? Kendaraannya adalah tubuh kita sendiri. Inilah kendaraan terhebat yang diciptakan oleh Allah. Inilah buruk yang paling canggih. Inilah teleskop yang luar biasa. Dan kita harus bisa menggunakan ini untuk jalan menuju sana. Kalau kita bisa melihat bunga api yang indah tadi di luar, gak ada apa-apanya. Kita harus saksikan bunga api yang lebih indah di dalam diri kita. Wassama'i wattariq, wa ma adraka mattariq, an-najmu sakib. Demi langit dan kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Wa ma adraka mattariq, an-najmu sakib. An-najmu sakib, bintang yang cahayanya menembus. Begitu kita sampai di kesadaran itu, yang ada cuman hangat-hangat air mata. Begitu sampai di situ, kita akan masuk ke dalam dimensi baru, menjadi manusia paripurna. Manusia paripurna kerjaannya cuman membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang kesusahan, membangunkan orang yang tertidur dalam tanda kutip, mengingatkan orang yang lupa, menerangi orang yang dalam kegelapan, membebaskan orang yang dalam ketakutan. Takut akan masa lalu, takut akan masa depan, karena ringkihnya iman. Makanya Allah menyatakan di Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak di antara manusia yang menyatakan dia sebagai orang yang beriman. Sungguh kata Allah, dia belum tentu sebagai orang yang beriman. Ngaku itu memang mudah, tetapi diaku oleh Allah sebagai orang yang beriman itu ada syaratnya, ada ciri-cirinya. Coba baca Quran surat Al-Mu'minun.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jangan diteruskan dulu ayat itu, cukup 2 ayat itu saja. Berbahagialah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kata Allah, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Saya heran, banyak orang-orang yang menafsirkan Quran pakai bahasa kamus, menafsirkan Quran pakai bahasa pikirannya sendiri. Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Tuhan, bukan bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Tuhan, satu-satunya cara mengerti bahasa Tuhan, ya harus menuju Tuhan, harus menyatu dengan Tuhan, harus sampai pada tingkat zikir kepada Dia. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata yang sangat penting. Fa iza afattu min Arafah fazkurullah indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dipertegas lagi di ayat selanjutnya, fa idza qadaitu manasikakum fazkurullah ka zikrikum aba'akum fazkurullah ka zikrikum aba'akum au asadda dzikra. Mengingat Allah itu seperti kalian mengingat bapak kalian sendiri. Sekarang saya mau tanya yang sederhana saja, ngajinya nggak usah tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini sekarang, ingat gak sama Bapak? Ingat gak sama Bapak sekarang? Ingat. Tahu gak nama bapaknya? Apakah perlu mengingat, menyebut-nyebut nama orang tua kita? Ayah saya Haji Muhammad Komar. Saya ingat sekarang walaupun saya sedang memberikan tausiah. Apa saya harus duduk kemudian saya menyebut-nyebut Muhammad Komar, Muhammad Komar, Muhammad Komar? Apa perlu? Tidak. Karena saya sudah kenal. Ketika saya Muhammad Komar, Muhammad Komar, itu bukan zikir, itu menyebut nama orang tua saya. Zikir yang sebenarnya ingatan saya pada bapak saya, tidak ada suaranya, itu di dalam kazikrikum aba'akum au asadda dzikra. Saya tidak akan membicarakan yang tinggi-tinggi. Saya cuma mengajak kita berpikir, ayo kita memikirkan hal yang sederhana saja. Karena apa? Ilmu itu kalau kita tahu dampaknya sangat luar biasa. Saya tahu tadi ada kembang api di sana. Saya teringat Quran surat At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Yang dibicarakan di situ apa? Nafs. Nafs. Entah berapa ratus kali saya baca Quran, berulang-ulang kali. Saya cari apa bedanya nafs dengan ruh. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajid. Di Quran ada kata-kata ruh, tapi di Quran juga ada kata-kata nafs. Nafs kemudian diterjemahkan oleh para leluhur kita, para ulama, dengan arti jiwa. Lalu apa bedanya jiwa dengan ruh? Sama seperti apa bedanya hati dengan kolbu? Saya tidak mengerti kenapa di pesantren hati dengan kolbu dianggap sama. Padahal dalam bahasa Arab hati itu artinya kibdah, qobid. Sedangkan kolbu punya definisi sendiri. Allah ngasih alamat kepada kita, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Qalbul mu'min baitullah. Sayang sekali kita rajin mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan manusia, tapi kita tidak tahu mengunjungi rumah Tuhan yang buatan tangan Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa sekarang orang belajar agama jadi sulit menerima perbedaan. Padahal yang menciptakan perbedaan itu bukan kita. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. 7,7 miliar penduduk bumi sekarang, dites DNA-nya. Tanya Pak Polisi, tidak pernah ada yang sama. Siapa yang menciptakan perbedaan? Allah. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Kita sering mengukur orang lain dengan ukuran kita.
Harusnya kita mengukur diri kita dengan ukuran kita sendiri. Jangan coba-coba mengukur orang lain dengan ukuran kita. Istri kita diukur dengan ukuran kita, kita tidak akan puas. Suami kita diukur dengan ukuran kita, mungkin kita tidak puas. Ukur dia dengan ukurannya sendiri. Anak kita diukur dengan kita. Waktu kita mengajarkan matematika pada anak, kita bilang, kamu bodoh, gitu aja nggak ngerti. Padahal dulu waktu kita seusia dia, mungkin lebih bodoh lagi dari anak kita. Kita sekarang kesadarannya sudah berbeda dengan dia. Tapi anak kita yang belum sadar, diukur dengan kesadaran kita. Itulah karena kita salah mengukur. Mau beli terigu diukur pakai penggaris. Mengukur waktu diukur pakai penggaris. Satu-satunya ukuran cuma penggaris. Yang mau diukur macam-macam. Kita mencoba mengukur agama orang, mengukur keyakinan orang, tidak bisa. Mengukur tingkat takwa orang, tidak bisa. Mohon maaf hadirin, saya itu sering heran. Maaf ya, latar belakang pendidikan saya, sebetulnya saya ahli fisika. Saya ahli fisika material elektronik. Saya ahli fisika kristal. Bidang ilmu saya dengan Profesor Masaru Emoto di Jepang itu sama. Profesor Masaru Emoto meneliti air. Air ini ditulisi di luarnya terima kasih. Kemudian air yang sudah ditulisi terima kasih dilihat pakai mikroskop elektron. Ternyata struktur kristalnya jauh lebih indah daripada air yang belum dikasih terima kasih. Apa maknanya? Ternyata air punya mata. Ternyata air itu punya otak. Ternyata air itu bisa membaca tulisan terima kasih. Bahkan Profesor Masaru Emoto menulis kata terima kasih macam-macam. Thank you, syukron, macam-macam bahasa. Air tetap mengerti. Bahasa universal, bahasa cinta. Ternyata begitu air ini ditulisan kata kamu jelek, struktur kristalnya menjadi jelek. Apa maknanya? Maknanya sangat sederhana. Hadirin kaum muslimin, sangat sederhana. Kenapa? Profesor Masaru Emoto mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Bagi Profesor Masaru Emoto, menyelidiki air adalah thorikoh. Itu jalan. Jangan usul sama orang lain. Setiap orang punya jalan sendiri-sendiri menuju Tuhannya. Tetapi ada patron umumnya. Boleh. Tetapi ketika seseorang dikasih patron umum, kemudian menemukan guru sejatinya, dan guru sejatinya mengajarkan dia untuk menemukan patron khusus, karena tingkat kedewasaan ruhnya sudah berbeda dengan yang lain. Disitulah tugasnya sang penuntun jalan. Sang mursyid harus hadir, mengarahkan muridnya supaya tidak terpeleset. Dulu waktu kecil, SD saya pesantrennya NU. SMP saya pesantrennya Muhammadiyah, Darul Arkom. SMA saya pesantrennya Persis. Sudah perguruan tinggi, ya udah saya ngaji macam-macam. Akhirnya saya menjadi bukan siapa-siapa. Saya menjadi diri saya sendiri. Makanya saya sangat toleran pada semua orang. Dulu saya ketika sedang di pesantren tertentu, ketika ada orang baca doa Bismillahirrahmanirrahim, wah itu beda. Itulah sempitnya pengetahuan kita. Sekarang ditemukan oleh Profesor Masaru Emoto, jangankan Bismillahirrahmanirrahim, ucapan terima kasih saja membuat struktur kristal air menjadi hebat. Bayangkan Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan pada air, kemudian air diminum, 75% air di tubuh kita yang mengandung kemarahan, rasa kesal, keluh kesah disejajarkan dipol-dipol listriknya oleh air ini. Bagaimana tidak damai? Jadi sekarang yang masih anti itu baca doa pakai air, itu karena tidak mengerti. Itu sebabnya ketika sempit sudut pandang, mudah sekali menyalahkan orang lain. Ketika sempit sudut pandang, mudah sekali menghukumi orang lain. Padahal setiap salat kita membaca kalimat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang berhak menghukum, hanya Allah yang berhak menilai. Tapi kita mencuri hak Allah, lalu seakan-akan kita yang paling berhak untuk menilai orang lain. Ini masuk surga, ini masuk neraka, seperti kita punya kapling sendiri. Kita sudah jadi Tuhan di situ. Makanya setiap sholat kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim. Coba saya mau tanya, ketika baca ihdinas syiratal mustaqim, kita pakai logika saja.
Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya para santri, bahkan saya pernah ngasih kuliah agama, walaupun saya ahli fisika. Saya minta sama rektor saya ngajar agama. Saya tanya mahasiswa, siratal mustaqim artinya apa? Yang lulusan pesantren, jawabnya jalan yang diridhoi Allah. Saya bilang ngarang. Siratal mustaqim apa? Jalan kebaikan, ngarang. Itu persepsi yang dihadirkan untuk menjustifikasi sesuatu. Hadirin kaum muslimin, setiap ada istilah di Quran, di kalimat berikutnya pasti ada penjelasan. Mari kita buka sekarang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jangan tanya otak kita, karena otak kita kadang-kadang suka salah. Tanya lagi Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Beda kan? Siratal mustaqim adalah jalannya orang yang telah diberi nikmat. Kejar lagi Quran. Siapa ya Allah orang yang diberi nikmat itu? Apakah yang baru beli mobil baru? Apakah yang baru beli rumah baru? Apakah yang baru beli tanah? Apa yang baru beli baju baru? Persepsi kita hadir lagi. Itulah kacaunya agama. Banyak orang yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbu dan pikirannya masih tertutup. Itu yang bikin agama itu menjadi kacau. Mohon maaf, saya menyitir sedikit dialog antara Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dengan muridnya. Suatu saat muridnya bertanya pada Haji Ahmad Dahlan, "Guru, apa sih agama itu?" Ini seorang bijaksana menjawab tidak pakai definisi. Beliau ngambil biola, kemudian dimainkan biola itu. Lagunya adalah Kidung Asmarandana. Makanya kalau kita ingin tahu rahasia asal usul kita, coba belajar yang namanya Mas Kumambang, belajar yang namanya Mijil, belajar Kinanti, Asmarandana, Gambuh, dan Danggula. Masuk ke sananya, Pangkur. Setelah Pangkur, masuk lagi ke sana, lebih jauh lagi. Apa itu? Magatru. Setelah Magatru, puncaknya apa? Pucung. Pucung itu pocong. Makanya kalau kita tidak ngaji Mas Kumambang, asal muasal kita saat kita di rahim ibu, kita tidak akan pernah ketemu lagi dengan sejati diri kita sendiri. Agama hanya dilapalkan berulang-ulang, tapi tidak dialami, tidak akan meningkatkan kesadaran. Akhlak kita tidak akan pernah berubah. Dimainkanlah Kidung Asmarandana. Saat memainkan biola, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ahli memainkan musik, apa yang terjadi? Seluruh hadirin terbuai dengan mainan beliau. Nanti saja gue mau nyanyi biar terbuai semuanya. Terbuai semuanya. Setelah terbuai semuanya, kemudian beliau bertanya, "Apa yang kalian rasakan tadi ketika saya memainkan biola?" "Indah, Guru." "Apa yang kalian rasakan ketika saya main bola?" "Damai, Guru. Rasanya semua masalah hilang." Apa kata Ahmad Dahlan? Itulah agama. Ada muridnya yang nakal, bisa pinjam guru biolanya, diambil biolanya, digesek, padahal bukan ahli main biola. Suaranya gak karu-karuan. Kemudian Ahmad Dahlan bicara lagi, itulah biola di tangan orang yang tidak ahli. Rusak biolanya, rusak telinga orang. Itulah agama ketika berada di tangan orang yang tidak bijaksana. Rusak tatanan kehidupan kita. Bhinneka Tunggal Ika yang kita bangun susah payah dirusak. Ingin semuanya sama. Pancasila sebagai jalan tengah yang dilahirkan oleh para pemikir leluhur kita rusak oleh orang yang ingin memaksakan kehendak. Bung Karno dengan saya satu perguruan ternyata belajar spiritual. Kalau saya hari ini pakai sorban polisi, bukan karena saya polisi. Ini saya baru saja dikunjungi Pak Kapolres, dikasih hadiah ini sebagai penghargaan. Hari ini saya pakai biar kelihatan merah putih. Tadi kita nyanyi Pancasila, senang sekali saya. Ajarkan santri itu untuk belajar toleransi. Pancasila yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak diajarkan mengesahkan Tuhan. Tuhan sudah Maha Esa. Kita diajarkan mengesa dengan Tuhan, mengesa dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Makanya wudhu dulu baru sholat. Kalau wudhunya tidak berpisah dengan yang selain Tuhan, bagaimana kita bisa menyatu? Bagaimana kita bisa waslat? Lalu Tuhan yang mana? Bukannya agama kita beda, Tuhannya beda. Ya Allah, Quran menyatakan kul a'udzu birabbin nas. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya manusia. Jadi yang ada adalah Tuhannya manusia. Nyebutnya beda-beda. Tuhan sendiri nggak ribut kok disebut oleh umatnya beda-beda. Kenapa kita yang jadi repot? Itulah karena sempit sudut pandang, toleransi menjadi hilang. Lalu menghalalkan darah orang lain dianggap jihad. Ini sudah keterlaluan. Makanya ada mahasiswa belajar agama sama saya tanya, kamu kalau baca Quran apa dulu yang dibaca? Guru, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Saya tanya, artinya apa? Aku berlindung kepada Allah. Siapa yang berlindung? Aku, katanya. Bagus. Kepada siapa berlindung? Kepada Allah. Sudah tahu Allah? Belum, guru. Bagaimana kau bisa berlindung? Kenal juga enggak? Makanya awal agama adalah ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Ini awal agama, ma'rifat, bukan puncaknya agama. Puncaknya agama adalah syariat. Makanya aneh belajar ma'rifat kemudian meninggalkan syariat. Belajar ma'rifat menjadi anti syariat. Setelah ketemu hakikatnya, ketemu simetrinya. Ketemu antara syariat dengan hakikat, simetrinya ketemu, kita akan menjadi menghargai. Tadi saya berseloroh sama para kiai ketika sore-sore tadi ketemu saya. Saya bilang, saya kemarin baru saja menyembuhkan orang punya penyakit jantung. Terus gimana? Saya suruh sujud aja. Saya suruh sujud aja. Seminggu sujud, balik lagi sama saya. Ternyata dia bilang, kok jantung saya yang celekit-celekit di sini enggak ada. Saya biasanya kepala pusing, kok sekarang enggak ada. Cuman disuruh sujud sama saya. Tapi sebelum disuruh sujud, ya tentu saja saya ajarkan sujud yang benar. Ketika sujud, seluruh badan kita titik beratnya ada di sini. Yang ada ini cuma hitam. Apakah Nabi Muhammad hitam? Tidak ada Nabi Muhammad hitam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bercahaya wajahnya. Habis sholat nggak bercahaya. Ada apa itu? Salah sujud. Tapi kalau sudah sholat merasa yang paling sholat, nyala-nyalakan orang yang nggak sholat. Padahal di Quran surat An-Nisa dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qumilas shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah dia yang suka menipu Allah. Siapa yang menipu Allah? Satu, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat tapi sholatnya malas. Yura'unan nas, suka berdiri untuk sholat tapi riya di hadapan manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang sedikit saja mengingat Allahnya munafik, apalagi yang gak ingat sama sekali. Ayo, ingat sedikit atau gak ingat sama sekali? Banyak santri-santri yang datang kepada saya, kamu ingat sedikit atau gak ingat sama sekali? Ingat sedikit, guru. Wah, bagus, kamu berarti udah kenal. Emang kamu udah kenal? Belum, guru. Kok bisa ingat sedikit? Ingat sedikitnya untuk yang sudah kenal. Makanya lihat definisi sholat khusyuk di dalam Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa artinya khusyuk? Khusyuk itu adalah pertemuan dengan Dia. Itu jelas di Quran. Cuman kita mengartikan khusyuk konsentrasi. Apa itu susu jadi konsentrasi? Sama ditanya Siratal Mustaqim apa? Nggak jelas. Ngajinya nggak jelas. Siratal Mustaqim adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Kejar Al-Quran. Siapa Allah orang yang diberi nikmat itu? Allah akan jawab,
Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin, catat. Wasyiddiqin, catat. Wasyuhada wassolihin. Sampai di situ sudah puas? Jangan puas. Nanti didefinisikan lagi, solihin adalah saya. Karena saya sudah pakai peci. Solihin adalah saya. Karena saya sudah pakai kerudung. Solihin adalah saya. Karena majelis taklim saya seminggu 6. Seragam saya 6. Bikin definisi sendiri tentang solihin. Tanya lagi Quran. Quran, siapa solihin itu? Quran menjawab. Apa jawaban Quran kira-kira? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Quran surat apa? Yes, luar biasa. Udah hafal 30 juz. Di sini juga pada hafal saya 30 juz. Juznya aja 30. Coba perhatikan kata-katanya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, saya tidak terjemahkan pakai bahasa filosofis, apa adanya. Maka lakukanlah amal soleh. Ulangi. Barang siapa yang ingin menghilangkan laparnya, lakukan apa? Makan. Barang siapa yang ingin menghilangkan hausnya, lakukan apa? Minum. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh adalah cara berjumpa dengan Allah. Itu Quran. Maka begitu kita bisa jumpa, berikutnya apa? Ya jelas pasti naik kelas jadi syuhada. Bisa menyaksikan. Begitu sudah menyaksikan, naik kelas lagi menjadi sidikin, membenarkan sesuatu bukan kata orang, menyaksikan sendiri tanpa kata, tanpa suara, hanya hangat-hangat air mata. Itulah pengalaman spiritual. Itu ilmu yang tidak bisa diceramahkan. Makanya di Quran ada batasan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya tidak bisa dibuka hanya dengan ceramah, tidak bisa dibuka dengan ngaji, tidak bisa dibuka dengan mendengarkan kata-kata saya seperti ini. Harus dibuka dengan kunci. Ayo Bapak Ibu, sekarang datang ke depan pintu, ceramah nyeramin pintu, terbuka nggak pintunya? Nggak bisa. Kalau ingin terbuka pintunya, ambil kuncinya, masukkan, cetrek. Di mana kunci itu adanya sekarang? Di mana kunci itu adanya sekarang? Di mana? Di mana? Itu kunci sudah diberikan kepada kita saat kita lahir. Semua ini sudah diberi kunci oleh Allah, sudah diberi semuanya. Tapi cara menggunakan kunci tidak diberikan pada kalian. Dititipkan kepada para rasul, dititipkan pada para ulama. Itulah kenapa ulama disebut al-ulama warasatul anbiya. Apa yang diwarisi para ulama dari rasul? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ini kalau ngaji berhenti di sini berbahaya. Uswatun hasanah jadinya cara hidup Rasulullah keseluruhan. Karena Rasulullah makannya pakai 3 jari, lalu sampai di restoran Padang minta nasi setengah bola, kemudian minta pakai kuah, makannya pakai 3 jari. Kenapa? Ngikutin Rasulullah. Selesainya kapan, Pak? Rasul sudah bilang, antum a'lamu bi umrid dunyakum. Urusan peradaban, urusan kamu. Di zamanku seperti ini, di zamanmu sudah berbeda lagi. Ikuti saja, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apakah Rasul pakai WA?
Ini urusan peradaban. Ya Rasul makanya pakai 3 jari, kenapa? Karena beliau yang dimakan ya kurma sama roti. Ya kita makannya nasi pakai 3 jari, kapan selesainya? Makanya di Quran ada batasan. Uswatun hasanah liman kana yarjullah. Uswatun hasanah itu spesial kata Quran. Liman kana yarjullah, cara untuk pulang kepada Allah. Kalau hari ini kita menemukan cara pulang kepada Allah yang bernama amal soleh tadi, apa yang terjadi? Wal yaumal akhir. Lihat bahasa Arab, wal yaumal akhir. Yaumal akhir bukan hari kiamat. Yaumal akhir itu hari kemudian. Kapan hari kemudian? Setelah hari ini. Hari ini Bapak Ibu lihat saya, besok masih ingat saya. Hari ini lihat saya, pulang dari sini lihat saya. Hari ini kita ketemu amal soleh karena bertemu dengan guru yang mursyid. Hari ini dibimbing untuk menuju ke dalam, bertemu dengan diri sejati kita. Hari ini kita menyaksikan diri sejati kita. Besok setelah hari ini, wal yaumil akhir wa zakarullaha katsira. Ingat Allahnya banyak. Begitu ingatnya Allah banyak, diberi gelar oleh Quran. Gelarnya namanya ulul albab. Makanya tadi dibaca merdu suaranya tadi, saya dengar di sana lagi ngobrol sama mursyid kita. Ayo tadi dengar yang dibaca surat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu jangan diartikan oleh otak kita juga. Artinya sudah ada di Quran. Ulul albab itu artinya adalah orang yang sudah bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Itulah ulul albab. Lihat bahasa Arabnya. Ulu itu artinya pemilik. Albab dari kata lub. Lub itu bagian yang terdalam dari kolbu. Makanya orang yang sering berkunjung ke rumah Allah yang sebenarnya disebutnya ahlul bait. Jadi saya setuju kalau Sayyidina Ali itu disebut gerbarnya ilmu, karena Rasulullah adalah kotanya ilmu. Makanya Sayyidina Ali ya disebut gerbangnya ilmu. Dan kalau ingin belajar ilmu-ilmu hakikat, Rasulullah sendiri ngasih rekomendasi Ali. Tetapi lagi-lagi yang saya bicarakan ini teori. Yang saya bicarakan ini semuanya kulit. Enak didengar, tetapi nggak ada manfaatnya. Makanya kenapa Allah mentakdirkan kitab suci kita Quran oleh tangan-tangannya. Surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Padahal surat pertama yang datang pada Rasulullah itu surat Al-Alaq. Ada yang bertanya sama saya karena kritis, guru, kenapa surat pertama yang diturunkan surat Al-Alaq tapi susulan Quran, kenapa mulainya surat Al-Fatihah? Oh, saya bilang cerdas kan. Ada yang kelewat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya teruskan dulu. Jadi saya tanya, siapa yang berlindung pada Allah? Aku. Apakah kamu sudah kenal Allah? Belum. Kok bisa berlindung? Bukannya berlindung itu harus sama yang kamu percayai bisa menolong kamu. Selanjutnya saya bilang, berlindung dari apa? Berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Mikir tuh. Dan yang luar biasa, semua orang saya tanya, siapa yang terkutuk? Jawabannya adalah setan. Kata setan, enak aja. Setan itu makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kata setan, buat apa saya diciptakan kalau untuk dikutuk aja? Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada orang dagang rujak, kemudian Bapak Ibu beli rujak. Asalnya rujaknya itu tidak pedas. Karena panas pengen makan pedas. Dikasihlah pedas banyak-banyak, kemudian dimakan banyak-banyak. Udah pedas, makannya juga banyak. Sakit perut nggak?
Sakit perut nggak? Salah siapa? Salah kita, salah tukang rujak? Salah yang makan. Tukang rujak itu cuma dagang rujak. Yang bikin sakit perut kan kita sendiri. Kata setan, saya cuma jualan godaan. Kenapa kamu tergoda? Kata setan tuh, saya cuma jualan godaan. Emang disuruh Tuhan jualan godaan. Begitu kita tergoda, kata setan, kenapa salahin gue? Kan yang tergoda kalian. Jadi siapa yang terkutuk? Itulah baca ta'awud yang keliru selama ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk itu ketika kita tergoda oleh setan, lupa kepada Allah. Ini kalau di pesantren namanya ilmu logika, ilmu mantek. Saya paling suka itu. Makanya dulu kalau saya dibawa dakwah sama orang tua saya, Isra Mi'raj lah macam-macam, orang tua saya kalau dapat undangan dari kampung-kampung itu, saya paling sering dibawa itu. 11 bersaudara saya anak ketujuh itu. Saya tanya sama bapak, kenapa saya sering diajak sama bapak? Apa saya paling soleh di antara anak bapak? Kata bapak saya, bukan. Kan bapak itu kalau ceramah di mana-mana yang dikasih bapak itu jagung, singkong, beras, gula, kelapa, gitu amplopnya. Dan kamu itu paling bagus tenaganya. Itu saja. Dan ketika saya sedang mikul di lewat pematang sawah, saya bilang sama bapak saya, "Pak, Allah itu," kata bapak, "dekat dengan kita." "Oh iya nak, nahnu aqrab ilaihi min hablil warid." Betul. Tapi kata bapak, Nabi Muhammad pengen ketemuan aja harus pergi ke langit ke-7. Bapak saya diam. Dipikir-pikir mungkin pertanyaan saya benar juga. Tetapi nggak bisa jawab. Makanya besok-besok saya nggak diajak lagi. Dititipkan pesantren ini. Saya tanya itu ustadznya, nggak bisa jawab. Besok saya diusir dari situ, titipkan lagi pesantren. 120 pesantren saya ngaji. Bukan karena saya rajin, karena saya diusir terus. Karena ketika kritis berpikir tidak ada salurannya, tidak ada yang menjawab, selalu aja diusir. Murtad ke, sesat ke, itulah cap yang datang pada saya. Padahal itu dari kemurnian saya berpikir. Saya ingin sholat khusyuk, cari gurunya susah. Saya bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan saya sholat khusyuk, tidak di pesantren. Maaf sekali. Saya bertemu di pasar. Udah capek, sudah lelah. Saya cuma percaya, saya ada hadis qudsi yang mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Saya percaya, siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengalirkan pertanyaan ke dalam dirinya, Allah akan mengalirkan jawaban. Saya percaya. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan. Ketemu. Asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di kuali. Guru di mana? Murid di mana? Kalau sudah saatnya bertemu di sebuah majelis ta'lim, di situ kita akan tersungkur menangis ketika kita mendapatkan kunci untuk meniti ke dalam diri. Hadirin, kita baca salat. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Coba kalau pakai logika sederhana saja. Kalau kita minta ditunjuki jalan, kita lagi di mana? Ayo jawab. Kalau kita minta ditunjuki jalan, kita lagi di mana? Kan lagi di jalan, betul nggak? Cuman bingung nggak tahu jalan. Maps, Google belum ada, betul? Kan dulu kalau dikit-dikit, kalau mau cari alamat turun dari mobil tanya, dikit-dikit turun dari mobil tanya. Dulu kan begitu. Siapa yang bertanya itu? Bukannya yang sedang bertanya itu orang yang sedang tersesat. Makanya kata sesat ini dalam bahasa Indonesia disederhanakan, harusnya menjadi orang yang nggak tahu jalan. Karena apa? Karena kata sesat ini sekarang dipakai menghukumi orang. Ini aliran sesat, enak saja menyesatkan orang lain. Padahal di Quran dikatakan, Kul inna rabbaka biman dola an sabili wa huwal bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya
dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Qalam. Ulangi lagi. Kalau kita bilang tunjuki aku ke jalan yang lurus, kita lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di jalan. Makanya orang-orang bijak mengatakan hanya mereka yang berani tersesat tidak akan pernah tersesat. Dan mereka yang tidak berani tersesat selamanya tersesat. Yang berani keluar dari rumah pasti akan ketemu orang yang nunjukin jalan. Tapi kalau di rumah saja karena tidak berani keluar, tidak akan pernah kemana-mana. Itulah di rumah saja, ngaji nggak mau, pikiran sempit. Oh, kalau ngomong seperti yang tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi kalau ngomong sok tahu, seperti yang paling tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dikasih atribut pada dirinya. Apa? Kiai, ulama, ustadz. Kalau sudah pakai atribut itu, makin nggak tahu bahwa kita tidak tahu. Karena apa? Kita sudah pakai kain kehormatan untuk menutupi kelemahan kita sendiri. Maka puncaknya belajar adalah tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Kapan kita bisa begitu? Lihat Nabi Musa. Gunungnya hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Saat gunungnya hancur, Musanya jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kita harus menjadi Musa. Gak bisa cerita Musa. Makanya di Quran ada dialog yang sangat bagus. Wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narala jahratan fahadathu musaiqa wa antum tandurun. Hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allah Tuhanmu itu kalau aku tidak bisa melihat Allah dengan terang. Itu. Lalu dia disambar halilintar, tetapi kemudian menyaksikan wa antum tandurun summa ba'asnakum min baidi mautikum la'allakum taskurun. Kemudian dia bangkit dari kematian, kematian kesadarannya. Saat itu dia menjadi orang yang bersyukur. Makanya kata-kata takwa sering diucapkan. Takwa, 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 takwa. Coba cari di Quran kata-kata takwa definisinya apa. Saya tunjukkan salah satu contoh di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Bunyinya seperti ini. Wa id akhadtum mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya semoga Anda termasuk orang yang bertakwa. Apa cukup semoga? Apa cukup semoga? Semoga nggak cukup, harus ada ikhtiarnya. Kalau semoga aja tidak cukup, apalagi mudah-mudahan. Mobil-mobilan, beneran nggak itu? Mainan. Rumah-rumahan, beneran nggak? Polisi-polisian, anak TK itu. Betul nggak? Semua kata bahasa Indonesia yang dipungkas dengan akhiran an setelah diulang 2 kali bohong. Kawin-kawin an, bohong. Jadi mudah-mudahan jangan dipakai kalimat untuk doa, bohong. Berarti mudah-mudahan sulit apa gampang? Sulit. Makanya ganti sekarang, jangan mudah-mudahan, semoga Anda menjadi orang yang bertakwa. Gimana caranya supaya takwa? Wa id akhadna mitsaqakum, ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Itulah baiat. Di sini ada para mursyid semuanya. Kenapa baiat itu menjadi penting? Wa id akhadna mitsaqakum, ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Baiat itu dari kata-kata baya'a. Sebetulnya baya'a itu bukan janji. Baya'a itu artinya jual beli.
Kita jual diri kita kepada Allah dan Allah membelinya. Harus ada notaris, harus ada saksi. Siapa saksinya? Itulah para guru-guru mursyid. Kenapa kita berbaiat harus di depan para guru mursyid? Saya setuju. Walaupun Gus Yahya ini usianya 17 tahun. Dari getaran-getarannya, saya yakin beliau ini ruhnya sudah jauh lebih tua daripada kita. Oleh karena itu harus kita hormati. Wa id akhadna mitsaqakum, setelah kita mengambil janji, jangan lupa berikutnya apa? Wa rafa'na fawqakumut tur. Apa katanya? Apa katanya? Angkat gunungmu. Wah, gunung diangkat. Kalau di Quran ada kata-kata gunung, percaya sama saya, selalu mengacu kepada puncak kesadaran yang tertinggi pada diri manusia, yang di Quran disebut Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha bukan langit ketujuh. Sidrah artinya sadar, Al-Muntaha itu penghujung. Sidrah Al-Muntaha penghujung kesadaran. Nabi Muhammad liko kepada Allah di mana? Di puncak kesadarannya, bukan di suatu tempat, karena dia tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Laisa kamislihi syai'un. Hati-hati belajar tauhid. Makanya lihat Quran surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Makanya pencarian Nabi Ibrahim sebelum bertemu Tuhan diabadikan di Quran surat Al-An'am ayat 75, 76, 77, 78, 79 puncaknya. Apa yang terjadi? Pertama melihat bintang. Awas, hati-hati. Saya percaya Gus Yahya membakar kembang api itu hanya simbol. Kalian lihat bintang terdekat di langitmu di sini, bisa ada ilmunya. Kalau nggak bisa saya bantu. Bisa ada ilmunya, ada. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab. Temukan olehmu di miskat itu ada kaukab, ada bintang yang berkilauan, an-najmu saqib. Itu yang kemudian diabadikan di kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya Mishkatul Anwar. Mungkin orang pesantren tahu. Kalau belum baca Mishkatul Anwar, aduh sayang. Tetapi kitab Mishkatul Anwar tidak bisa dibaca, harus ketemu guru untuk mengalaminya. Quran surat An-Nur ayat 35 jangan dibaca, ketemu guru untuk mengalaminya. Sampai bertemu dengan pohon zaitun yang diberkahi, supaya kita bisa maulid yang sebenarnya. Tubuh kita ini sebetulnya bercahaya luar biasa. Makanya kalau di malam ini dibakar kembang api, sebetulnya pesan gurunya apa? Kalian harus menemukan cahaya sejati dalam diri kalian sendiri. Makanya di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Robul Masyriqain wa Robul Maghribain. Makanya matahari ada dua, satu matahari jasmani di alam jasmani, satu lagi matahari rohani. Makanya di Quran surat Ar-Rahman matahari disebut dua, Robul Masyriqain wa Robul Maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Temukan dua matahari itu. Kalau kita baru ketemu matahari yang itu satu, belum ketemu matahari yang lain, mohon maaf hadirin, gelap gulita sidratil muntaha kita. Mana gunung itu? Gunung itu nggak jauh dari sini. Gunung itu nggak jauh di sini, puncak kesadaran. Sekarang coba saya buktikan. Kalau orang tidak punya kaki hidup, bisa jalan? Masih, walaupun cuma satu. Kalau orang nggak punya tangan masih hidup. Tapi kalau orang kena stroke, lihat, tidur karena apa? Terganggu kesadarannya. Kalau gitu, puncaknya kesadaran manusia di mana? Puncaknya kesadaran manusia itu adalah di sini. Makanya nggak usah jauh-jauh ngaji itu, meniti ke dalam diri. Karena apa? Ini kendaraan yang paling hebat yang disediakan Tuhan. Kalau ada thariqah yang bernama jalan, ada kendaraan. Kalau ada kendaraan, siapa penumpangnya? Tolong jawab, siapa penumpangnya? Siapa penumpangnya? Aduh, kasihan nggak tahu. Kalau ada penumpangnya harus ada sopirnya. Siapa sopirnya?
Subhanallah. Jalannya sudah ada, kendaraannya sudah ada, supirnya itu ini kecerdasan, akal. Siapa penumpangnya? Jiwa, bukan ruh. Jiwa, bukan ruh. Nafs yang ada dalam diri kita. Nafs itu bagian dari ruh. Makanya di Quran dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah adalah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak bisa diucapkan. Syahadat itu adalah pengalaman spiritual yang harus dialami. Setelah disaksikan, baru kita mengatakan. Pak polisi tidak mungkin menyuruh orang yang tidak menyaksikan untuk bersaksi. Bersaksi itu pakai mulut, tapi menyaksikan pakai mata. Bagaimana kita bersaksi dengan mulut kita kalau kita tidak bisa menyaksikan dengan mata kalbu kita? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Ini bukan isapan jempol. Inilah tugasnya para guru thariqah agar bisa menyampaikan ya para uridu, para pecinta, para pejalan ini sampai pada puncaknya rasa. Harus ketemu sampai di situ. Harus sampai di situ. Kalau belum sampai di situ, subhanallah, kering. Saya tanya Bapak Ibu, hadirin sekalian, kemarin-kemarin musim kemarau banyak kebakaran nggak? Dengar nggak kebakaran? Kenapa ada kebakaran? Kebakaran itu sederhana. Puntung rokok dilempar kepada rumput yang kering. Satu puntung rokok sudah cukup menimbulkan api yang besar kalau rumputnya kering. Makanya satu ketersinggungan sudah membuat kita marah karena kitanya kering, jiwanya kering. Karena apa? Tidak mendapat matahari ruhani dari dalam. Sholat cuma sholat saja, sujud saja, gak tahu. Makanya yang jantung tadi kenapa sembuh, saya suruh sujud. Gimana cara sujudnya? Saya bilang, kita lihat beberapa hadis. Nabi Muhammad itu kalau sujud meletakkan seluruh beban tubuhnya di tangannya, bukan di sini. Ada teman saya, murid saya, dia itu guru besar kedokteran. Dan saya tanya, coba teliti, kalau sujud itu semua beban tubuh itu ada di tangan, apa yang terjadi? Dia laporkan sama saya. Hasilnya apa? Ternyata saat dimana beban ada di tangan ini, jantung memompa darah jauh lebih kuat daripada ketika beban tubuh ada di sini. Saat jantung memompa darah, kita lagi sujud, apa yang terjadi? Darah dipompa jantung. Akibatnya apa? Pembuluh-pembuluh darah yang menyempit pun kebagian banyak darah. Begitu selesai itu yang namanya sujud, otak kita menjadi cerdas. Harusnya sholat itu bisa mengantarkan kita menjadi tambah mudah, tambah cerdas. Habis sholat ngantuk, itu ada masalah. Saya tidak bisa cerita keseluruhan ini, hanya cuplikan-cuplikan saja di ceramah yang seperti ini. Dan kita harus berbicara di tempat yang khusus, di majelis yang khusus, untuk berbicara hal yang khusus. Di sini kita hanya berbicara hal-hal yang umum. Karena apa? Ceramah itu bukan santapan rohani. Ceramah itu hanya untuk mengubah pikiran kita supaya lebih berkembang. Santapan rohani bukan ceramah. Ruh itu adalah nur. Makanannya ruh, tentu nur juga. Bagaimana ruh itu bisa mendapatkan santapan dengan kata-kata yang seperti ini? Tidak akan dapat. Makanya jangan GR. Kalau sudah dengar ceramah, jangan bilang habis santapan ruhani. Itu baru dengerin ceramah. Santapan ruhani ya bukan begitu. Ruh itu adalah nur, makanannya nur. Makanannya ruh, ya tentu harus nur juga. Gimana caranya? Gak bisa saya ceritakan di sini. Itu harus masuk ke kelas khusus. Itulah pentingnya halwat. Makanya sebelum halwat minta dibimbing dulu sama guru. Supaya apa? Supaya bertemu bukan dengan kembang api yang di luar, ketemu dengan kembang api yang di dalam yang sesungguhnya.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ketika langit rohanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan. Itu nyata bisa kita saksikan. Makanya diabadikan di Quran surat Al-Insyiqaq. Idas sama'un saqat wa adinat li rabbiha wa huqat wa idal ardu mudat wa alqat ma fiha wa takhalat. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai insan, sungguh Anda telah bekerja dengan sungguh-sungguh menemui Tuhannya hingga kamu bisa menemuinya. Dipanggilnya tuh bukan basar lagi, dipanggilnya insan. Ada 3 tingkatan manusia, 1 basar, 2 insan, yang ketiga nas. Sebelum mencapai tingkatan nas, basar dulu. Kalau sudah insan, itu sudah mulai bertorikoh. Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Itu baru dipanggilnya insan, karena sudah ada di tracknya, sudah ada on the tracknya, sudah di relnya untuk menuju ke sana, sudah punya tujuan, sudah ada penumpangnya, sudah ada supirnya, sudah ada kendaraannya. Satu lagi ada dalam diri kita tuh kondekturnya. Pernah naik bis nggak? Kalau bis itu biasanya ada supirnya, ada penumpangnya, ada kondekturnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau sopir itu ngikutin keinginan kondektur terus, lupa nggak sama penumpang? Lupa nggak sama penumpang? Lupa. Harusnya sopir ini dengarkan kata penumpang. Siapa penumpangnya? Jiwa kita. Siapa kondekturnya? Kondektur itu adalah hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Mari kita tanya sekarang, pikiran ini sering mendengarkan hawa nafsu kita atau jiwa kita? Ayo jawab. Sudah semuanya menjawab. Saya dengar itu. Katanya sering mendengar hawa nafsu. Ya, Metro Mini ini jadi sering nyungsep. Itulah yang namanya penderitaan. Gak ngikutin keinginan penumpang. Yang namanya penumpang, jiwa itu pengen dianterin kemana sih jiwa? Pengen dianterin kemana? Ya dianterin ke tempat asalnya, memenuhi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengen pulang ke tempat asalnya, mudik ke sana. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak jumpa di dunia, gak akan jumpa di akhirat dan jalannya lebih sesat. Pengen segera ketemu sekarang supaya mudiknya entar gak salah jalan. Makanya man rabbuka. Siapa yang nanya gitu? Siapa yang nanya gitu? Malaikat siapa? Siapa? Wah, udah pintar-pintar. Bener ini ngajinya. Malaikat Munkar, Nakir. Di mana nanyanya? Di mana ayo? Di kubur. Lagi hidup aja nggak bisa jawab, apalagi udah mati. Sekarang dia udah masih hidup nggak bisa jawab, apalagi entar. Itu pertanyaan bukan di kuburan sono, di kuburan sini. Siapa yang terkubur? Yang terkubur adalah jiwa kita. Pertanyaan itu datang dari jiwa kita. Siapa saya? Dari mana saya datang? Kemana saya akan pulang? Apa tugas saya di sini? Itu pertanyaan sekarang datang dari sini. Makanya mereka yang di dalamnya berkecamuk dan bertanya, datang di sini, ikut ngaji malam ini. Man rabbuka. Siapa yang nanya? Yang nanya yaitu kita sendiri. Diberi nama si penanya itu Munkar, Nakir. Gak apa-apa kasih nama biar gak susah. Karena kalau semua yang ada di sini namanya Udin juga saya bingung manggilnya. Betul nggak? Dikasih nama biar gak susah. Setelah bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Mulai apa? Mulai kita bergerak mencari. Betul? Cari siapa? Cari siapa? Ayo, cari siapa? Sudah bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bergerak, cari siapa? Cari siapa?
Ya cari guru. Begitu ketemu guru, guru bilang, gini, kamu kan asalnya dari rahim ibumu. Saat diciptakan sempurna, kemudian Allah tiupkan ruhku ke dalam dirimu. Setelah ditiupkan ruhku ke dalam dirimu, lalu kamu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Kamu pada saat itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Saat itu keadaanmu seperti apa? Saat itu kita berenang di lautan ketuban, di alam maskumambang. Telinga ditutup oleh ketuban, mata ditutup ketuban, hidung ditutup ketuban, mulut ditutup ketuban. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Bukankah itu mati? Bukankah itu mati? Makanya leluhur kita di Jawa Timur ngajarin sama kita harus bisa mati sak jeroning urip. Kata Nabi, antal maut qabal maut. Harus bisa mengalami kembali apa yang dialami di rahim ibu. Di mana? Di sini sekarang. Kalau gitu harus ketemu malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa. Tuh. Supaya apa? Supaya ketemu malaikat Israfil. Dan nanti kita akan ketemu dengan yang lain-lainnya. 10 malaikat itu sudah ada di sini, di dalam diri kita. Cuman kita selama ini abai, gak pernah peduli. Sibuk mencari di luar diri kita, lalu kita lupa meniti ke dalam diri kita. Apa akibatnya? Akibatnya kita tidak menemukan mutiara sejati dalam diri kita. Sampai hari ini kita masih bingung, takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian. Dua-duanya menakutkan. Umur terus bertambah, terus kita berusaha untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Kita pun sering lupa, sesungguhnya semua yang kita kumpulkan hanya untuk kita tinggalkan. Dan semua yang kita bagikan, itulah yang akan kita bawa. Maka bahagia ada dua. Ada bahagia karena mendapat, ada bahagia karena memberi. Pilih mana? Pilih mana? Pilih bahagia karena mendapat atau bahagia karena memberi? Pilih mana? Subhanallah. Kalau bahagia karena mendapat, itu sedang memenuhi ego kita. Tapi kalau bahagia karena memberi, kita sedang melepaskan keakuan kita. Bahagia ketika mendapat mengotori jiwa kita, tapi bahagia karena kita memberi, membersihkan jiwa kita. Itulah wudhu. Makanya kalau ingin bersih jiwa kita, sering memberi. Saya nggak punya uang, saya punyanya ilmu, ngasih ilmu. Saya nggak punya ilmu, saya bisanya tenaga, ngasih tenaga. Saya nggak punya ilmu, nggak punya tenaga, ngasih perhatian. Masa sih nggak bisa? Ilmu nggak punya, perhatian nggak punya, senyum aja, masa nggak bisa? Semua kita bisa memberi, karena cinta itu tidak diajarkan. Cinta itu alami. Yang diajarkan itu adalah kebencian. Makanya mohon maaf ya, anak kita dari kecil begitu lahir dikasih merek oleh kita, agamanya apa. Setelah itu anak kita disuruh ngaku, ya kamu kalau ditanya agamanya ini ya, dan kamu kalau ditanya orang beriman apa bukan, orang beriman ya. Kita sudah ngasih merek sama anak kita, tapi kita lupa untuk meluruskan kembali supaya pengakuan itu sesuai dengan yang diaku. Itulah tugasnya orang tua. Hadirin kaum muslimin, ini ngaji. Udah ngantuk belum? Ya kalau ngantuk, saya berhenti sampai di sini. Sampai pagi. Ya, baik. Capek nggak? Lah iya, mau yang duduk masa capek? Yang capek tuh yang berdiri. Man saya tanya tadi sama Gus Yahya, ini kalau ngaji di sini berapa jam? Oh di sini ngaji sampai pagi, nggak apa-apa, udah biasa. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan, ini kulit. Sekali lagi, ini kulit. Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49, nanti pulang dari sini tolong buka ayat itu. Ada 3 penyakit manusia yang harus disembuhkan. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit lupa. 1 penyakit buta, buta apa? Buta mata kolbu.
Yang kedua penyakit kulit, ngerti agamanya kulitnya saja. Yang ketiga yaitu penyakit lupa. Itu diabadikan tuh 3 penyakit itu. Makanya Quran surat Al-Imran ayat 49 diawali dengan kata-kata begini. Wa rasulan ila bani Israel. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Dari mana jalannya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Saya kemarin masuk Palestina susahnya auzubillah. Hanya pengen masuk ke Masjid Buraq susahnya auzubillah. Sudah pisahnya bolak-balik gak jadi-jadi. Sudah nyampe sana juga lewat pintu mana-mana susah. Saya lewat Hebron coba. Ingin masuk ke sana susah sekali. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab. Artinya tempat yang jauh. Sejauh kita mencari. Begitu kita bertemu dengan guru yang mursyid dan kita bisa mengetahui jati diri kita sendiri, hakikatnya kita sudah sampai di Masjidil Aqsa. Perjalanan kita dari lahir sudah sampai di pencarian kita. Itu yang sesungguhnya. Kalau ke sana itu berarti ongkos. Yang punya uang aja belum tentu bisa ke sana kok. Susah dapat visanya. Iya. Apalagi yang namanya kayak saya pakai Saiful, pakai Karim ke Arab-Araban, masuk sana tuh susah. Kalau namanya Henry, siapa? Oh Bejo, masuk langsung, visanya langsung keluar. Makanya sekarang sedang rame di Indonesia ini. Saya itu tiap hari setiap ada orang yang lahir minta nama. Guru, saya sudah punya cucu minta nama. Syaratnya gini, pengen jalan-jalan ke semua negara aman. Waduh, tapi harus ke Arab-Araban. Pengen jalan ke semua negara aman, ke Arab-Araban. Waduh, ini tantangan yang luar biasa bagi saya. Jadi kita harus melakukan perjalanan. Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49 tadi, dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Siapa Rasul? Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Di zaman dulu tentu saja Rasul adalah gelar terakhir yang diberikan pada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad gak boleh lagi ada gelar itu. Tetapi para penerus tugas kerasulan sampai sekarang masih ada. Ini para penerus, ini para penerus tugas kerasulan. Ini yang disebut dengan al-ulama wa rasul. Ini penerus Rasul. Dan kita tidak usah bertemu dengan Rasul, bertemu dengan para penerusnya. Untuk apa kita bertemu? Lanjutkan ayatnya. Aku akan membuat kamu dari tanah berbentuk burung. Itu ayatnya begitu. Aku akan buat kamu dari tanah berbentuk burung. Ayo, Nabi Muhammad pergi Mi'raj naik apa? Borok burung bukan? Iya, makanya lambang negara kita burung Garuda. Kenapa? Subhanallah. Leluhur kita itu sudah Mi'raj. Makanya kalau di Bandung ada nyanyi, tadi dinyanyikan semangatmu. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jang bangun taya karingrang. Namanya manuk dadali. Orang Sunda bilang dadali, orang Indonesia bilangnya Garuda, yang di dadanya ada Pancasila. Karena apa? Kita ini bangsa yang dulunya biasa terbang. Makanya sekarang kita pun harus terbang. Kenapa? Saya dari Bandung ke sini kalau naik mobil berapa jam? Tapi kalau pakai pesawat surut sebentar. Itu Shiratal Mustaqim, jalan tercepat yang disediakan di agama kita. Makanya garis lurus menurut bahasa fisika apa? Menurut bahasa matematika, garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat. Satu titik di sini hamba, satu titik di sini Allah. Cari garis lurus, jalan terdekat menuju itu. Sudah ada disediakan uswatun hasanahnya. Kuncinya sudah diberi,
Cuman cara menggunakan kunci tinggal ditanya. Makanya lihat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah huruf pertama apa? Huruf pertama apa? Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Huruf terakhirnya apa? Nun. Waladdallin. Betul? Masa enggak hafal? Huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Apa maknanya? Lalui Al-Fatihah mulai dari ba. Kiai Haji Haderani di Banjar mengatakan ba adalah Baitullah, titiknya di luar. Nun adalah Nurullah, titiknya di dalam. Penyakit kulit kita sembuhkan kalau kita baru tahu diri kita, kulitnya saja, jasmani saja. Temukan dirimu yang sesungguhnya, yang abadi, yang di dalam. Makanya batik menjadi budaya kita. Pakai batik tapi nggak ngerti. Batik, temukan dulu banyak. Apa? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya Allah bilang di Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah fihi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi ala nas hijjul bait manistata'a ilaihi sabila. Sayang sekali, manistata'a ilaihi sabila sering diterjemahkan haji itu wajib bagi yang mampu. Bukan. Haji itu wajib bagi yang tahu jalannya. Manistata'a ilaihi sabila. Kok jadi mampu? Itulah karena dipersepsi. Sekarang ini yang mampu pun belum tentu bisa haji kalau harus pergi ke sana. Saya bukan anti ke sana, saya pembimbing haji. Tetapi pergi ke sana, kalau belum pergi ke sini, nyampe di sana cuma muter. Saya kemarin pulang umroh. Saya tanya, kamu udah berapa kali haji? Berapa kali umroh? 3 kali haji, Pak. Saya sudah 11 kali umroh. Gimana? Mutar 7 putaran sudah biasa? Sudah biasa. Dari mana mulainya? Dari Hajar Aswad. Mengapa mulainya dari Hajar Aswad? Mulai bingung. Kan Ka'bahnya kotak. Kenapa muternya nggak kotak? Kenapa muternya lingkaran? Tambah bingung. 11 kali umroh, 3 kali haji. Saya bilang, kenapa kamu pakai kain ihram? Istrimu nggak pakai kain ihram. Tambah bingung. Kenapa harus melintasi Multajam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat makam Ibrahim? Kenapa lewat Hijr Ismail? Kenapa di rukun Yamani kok harus istilam? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak ngerti. Setelah itu kemudian sa'i. Laki-laki lari, perempuan jalan. Kenapa laki-laki lari, perempuan jalan? Gak ngerti. Yang penting suruh lari-lari saja. Gak ngerti. Sama sekali gak ngerti. Apa itu? Bukit Marwah. Apa itu bukit Sofa? Gak ngerti. Mengapa setelah itu harus tahallul? Mengapa harus potong rambut? Gak ngerti. Gak ngerti. Hanya melakukan ritual yang monoton. Dan itu pun tidak mengerti. Setelah saya kasih kuncinya, saya kasih tahu. Hajar Aswad adalah batu hitam. Batu hitam yang sesungguhnya. Tuh, ada di dalam dirimu. Yang mana? Pegang itu. Ini, ya. Itu yang merobek ibumu. Ibumu adalah orang pertama yang merasakan sakit untuk kelahiranmu. Ibumu adalah orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiranmu. Ibumu adalah orang pertama yang harus menggadaikan nyawamu untuk kelahiranmu. Dirobek sama kepalamu. Lihat figurannya Hajar Aswad. Mirip seperti rahimnya ibu. Itu titik awal kita. Saya tanya, sebelum kamu haji umroh kamu pamit dulu sama ibu? Tidak. Sebelum kami haji dan umroh kamu minta maaf sama ibu? Tidak. Terus ibu mau di mana? Masih hidup? Masih. Ibuku sudah tua. Sekarang saya titipkan di panti asuhan. Dirawat sama orang yang merawat karena saya punya uang. Terus kamu pergi haji, pergi umroh. Saya bilang pulang sekarang. Rawat ibumu, rawat ibumu. Itu Hajar Aswad, Bu. Itu titik awalmu. Saya tanya lagi,
Kok punya istri? Punya. Di mana sekarang istri? Saya sudah bercerai. Kenapa bercerai? Karena saya tidak sanggup lagi untuk bersama dia. Kenapa? Karena terlalu banyak perbedaan. Bukankah rumah tangga latihan menerima perbedaan? Bukankah kalau kau sakiti istrimu, kau sakiti ibumu? Nangis. Sampai akhirnya saya suruh telepon pada istrinya, saya telepon. Begitu malam-malam saya ajak untuk muter. Demi Allah saya bukan berbohong. Pagi-pagi dia datang saya menangis. Kok kulit saya sekarang masih hangat, katanya guru. Kenapa? Saya tadi malam berputar. Saya menyaksikan matahari begitu dekat menyinari saya. Saya tidak silau melihat itu. Sampai sekarang saya masih bisa menyaksikan itu, masih bisa mengingat itu. Bahkan saya tidak melihat Ka'bah lagi, yang ada cuma matahari itu. Semuanya adalah cahaya. Saya bilang itu padang mahsyar, nak. Padang mahsyarmu yang sesungguhnya Allah sudah tunjukkan padamu sekarang. Kuncinya cuma satu. Hanya suruh minta maaf pada ibu. Hadirin, saya tidak akan bahas itu terlalu jauh. Jadi semua ritual ibadah kita itu, kalau hanya ritual yang sehari-hari kita lakukan secara rutin, tidak akan pernah mengubah akhlak kita. Tetap kita membenci orang, tetap setiap hari mengeluh, tetap menimbulkan permusuhan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Karena apa? Hanya dengan meniti ke dalam diri, kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Makanya agama, saya ingin kasih tahu, di sini juga ada para pejabat. Hanya bangsa Indonesia yang punya definisi agama. Di Barat ada religion, gak ada definisinya. Bahkan saya tanya orang yang pulang dari Mesir, apa itu din? Gak ada definisinya. Tapi agama milik bangsa Indonesia ada definisinya. Dengarkan saya supaya kalian semua mengerti. Agama menurut bangsa Indonesia adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani agar terbentuk manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Tidak ada yang punya definisi agama sehebat bangsa kita. Tidak ada. Tidak ada. Makanya saya percaya kalau spiritual akan bangkit dari negeri kita. Kajian seperti ini nggak ada di Arab. Di Arab hanya boleh baca Quran. Kajian yang kayak gini tidak ada. Di sini kajian seperti ini disaksikan Pak Polisi, dikasihkan Pak Dan Ramil, dikasihkan pemerintah. Mereka mendukung semua. Kurang gimana pemerintah kita membuka ruang untuk kita beragama. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah akan menghalang-halangi, siapa yang menghalang-halangi? Yang menghalangi pikiran kita sendiri. Dan saya kasih tahu, agama bukan alat untuk mempertahankan diri dari kejahatan orang lain. Agama adalah alat untuk membela diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Tolong camkan itu. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang berbahaya kita. Kalian tadi malam tidak tahajud, tidak dilarang polisi, tidak dilarang tentara, karena kemalasan kalian sendiri. Sayang mau bangun, betul? Jadi agama bukan untuk melindungi kita dari kejahatan siapapun. Tidak ada orang yang jahat di luar kita. Karena orang yang paling jahat kepada kita adalah diri kita sendiri. Pernah sakit perut nggak? Siapa yang bilang yang menyebabkan sakit perut? Bukannya kita yang ngasih makanan sembarangan. Tangannya tangan kita, mulutnya mulut kita. Emang pakai tangan orang lain? Nggak ada. Jadi nggak ada yang jahat di luar diri kita. Yang paling jahat kepada kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin, saya cuma ingin ngajak, ayo saya tantang, mari kita berkunjung ke rumah Tuhan yang dekat bersama kita. Mau berkali-kali berkunjung ke rumah Tuhan yang jauh, nggak ada masalah. Syariatnya ketemu, hakikatnya ketemu, karena kita kenal. Itulah sesungguhnya jalan thariqah untuk menyambungkan antara syariat dengan hakikat.
neraka. Nanti Quran 30 juz itu ngerti sendiri. Begitu kita sudah menyatu dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan tidak pernah menghukum, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Neraka itu ciptaan kita sendiri. Apa yang terjadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan menjadi orang yang beradab. Kenapa? Jangankan manusia, pohon saja kita sayang. Kenapa? Sadar. Begitu kita lagi diam, menyadari nafas, tarik, buang, tarik, buang. Ketika tarik, oksigen masuk. Ketika buang, karbon dioksida keluar. Tarik lagi, oksigen masuk. Buang, karbon dioksida. Mikir kita, karena pernah sekolah belajar IPA. Siapa yang menghasilkan karbon dioksida? Manusia. Apa itu karbon dioksida? Racun. Siapa yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen? Pohon. Makanya di rumah nanam pohon. Setelah itu ajak bicara. Makanya murid-murid saya kalau datang ke rumah bingung. Nangka pohonnya segede gini, nangkanya banyak. Guru diapakan nih nangka ini, dikasih pupuk apa? Tidak. Saya bilang saya kasih bicara. Saya ajak bicara. Kamu berbuah ya. Dan terima kasih kemarin sudah ngasih buah. Saya malu sama kamu. Saya cari uang, gak semuanya saya keluarkan. Bagian banyaknya buat saya. Kamu ngurusi buah nangka dari kecil sampai besar sampai matang, semua disumbangkan. Malu saya sama kamu nangka. Saya bilang gitu sama nangka. Muliaan kamu daripada saya. Saya bilang begitu. Saya mengeluarkan karbon dioksida racun. Kamu ubah karbon dioksida menjadi oksigen. Saya hisap itu. Maka saya bilang sama orang-orang di rumah, kalau kalian gak sayang sama pohon, berarti kalian tidak sayang pada diri kalian sendiri. Saya heran, kenapa sekarang hutan ini hilang? Dan herannya hutan ini hilang oleh orang yang mengaku dirinya beriman. Makanya di Quran ada kata-kata, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan pada mereka jangan bikin kerusakan, hai jangan. Apa dia bilang? Aku orang-orang yang bikin perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Kamu bikin kerusakan, cuman kamu tidak mengerti. Bahkan kerusakan ini sudah luar biasa. Hadirin, tahu nggak tingginya Nabi Daud berapa meter? Tahu nggak? Tahu apa tidak? Ya sama, saya juga nggak tahu. Tapi menurut arkeolog, menurut ahli sejarah, tingginya Nabi Daud itu 8 meter. Para nabi, para rasul di zaman dulu tinggi-tinggi. Kenapa? Waktu itu ternyata oksigen di bumi kita ini 30-40% oksigennya. Akibat oksigen ada, maka sel bertumbuh dengan bagus. Maka mereka tumbuh badannya bagus. Jadi kenapa manusia sekarang kerdil seperti saya? Karena sekarang di bumi oksigen cuma 21%. Bahkan menurut ramalan para ilmuwan, nanti generasi kita yang akan datang, anak-anak kita mungkin tinggal setengahnya dari tinggi kita karena oksigen terus berkurang. Siapa yang bikin kerusakan? Kita. Makanya cobalah di depan rumah kita tuh banyak pohon. Kalau mau nanam ikuti pemerintah, sisakan untuk resapan air. Itu pemerintah itu sudah Islami. Sudah sebegitu bagus sayang, pada semesta diatur semua tata ruangnya. Gak mau ngikut. Terus mau ngikut siapa? Mau-maunya sendiri. Hadirin kaum muslimin, kalau kita menerapkan ini, semua kita tuh sehat. Hidup kita pasti sehat. Nanti pulang ke rumah hafalkan. Hidup sehat. Pulang hafalkan ya, jangan lupa haknya. Hati selalu gembira. Kalau ngaji, habis ngaji gak gembira hatinya, sesat itu ngaji. Ngaji itu harus banyak tertawa. Makanya tadi ada musik. Makanya saya gak cerita neraka. Takut nanti pulang dari sini stres semua. Saya juga gak cerita surga, karena saya gak mau janji-janji, karena bukan punya saya. Jadi orang baik saja. Begitu yang pertama sudah ketemu, yang kedua kemanusiaan bertemu, yang ketiga persatuan. Kita semua saudara. Inna robbakum
Kul inna rabbaka ahatta binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti Tuhan meliputi Anda, meliputi Anda, meliputi Anda. Kalau saya menyakiti orang lain, jadi menyakiti Tuhan juga. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Negara kita itu dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Maka puncaknya adalah keadilan sosial. Aduh, Pancasila itu Islami. Rumusan yang paling luar biasa dari kecerdasan spiritual para leluhur kita. Saya kagum dengan leluhur kita. Makanya sekarang semua bangsa di dunia belajar sama kita. Lihat sekarang di Timur Tengah. Lihat ke sana. Boro-boro untuk sholat di Suriah. Boro-boro untuk hidup seperti kita, ngaji seperti ini. Hanya untuk bisa tidur saja susah. Karena apa? Perang saudara. Dari mana mulanya? Dari merasa benar sendiri lalu nyalah-nyalahkan orang. Sekarang kita jaga dengan thariqah ini, kita jaga persaudaraan. Saya percaya putra putri dari Gus Yahya semoga menjadi cahaya bagi semesta. Cahaya bagi semesta. Mari kita pamerkan akhlak kita. Gak usah dipamerkan ilmunya. Pamerkan akhlak kita. Gak usah dipamerkan identitas keyakinan kita. Gak perlu. Pamerkan akhlak kita. Dengan pameran akhlak seperti yang dialami para rasul, para nabi, dunia bisa berubah. Makanya kalau saya ditanya, guru, bagaimana saya ingin berkontribusi mendamaikan dunia? Jawaban saya sederhana. Kau ingin berkontribusi mendamaikan dunia? Sederhana saja. Pulang ke rumah, sayangi keluargamu. Pulang ke rumah, sayangi keluarga. Kalau keluarga sudah disayangi oleh kita, nanti juga akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ditularkan ke tetangga. Dalam sekejap semesta ini menjadi luar biasa. Makanya tokoh besar dunia, ya, pemenang hadiah Nobel, saya tidak akan sebut namanya, takut alergi. Ketika ditanya, apa agama yang terbaik menurut Anda? Jawabannya bijaksana. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya lebih baik, lebih damai, lebih sopan, lebih tata krama, lebih santun, lebih toleran, bisa menerima perbedaan. Itu jawabannya. Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Keren? Keren. Mari kita tunjukkan agama kita agama yang terbaik. Dan orang bisa damai dengan kita. Makanya Rasulullah ngasih yang sederhana saja. Ingin tahu ahli surga? Itu Rasulullah. Ingin tahu ahli surga? Para sahabat ingin, ya Rasul. Kata Rasul, ciri ahli surga, rumahnya dirindukan oleh tetangganya. Rasulullah pakai bahasa sederhana saja. Rumahnya dirindukan tetangganya. Rindu rumahnya, rindu orangnya. Rindu rumahnya, rindu orangnya. Lah iya, makanya orang pergi haji. Saya tanya, kamu itu mau cari rumah Allah atau mau cari yang punya rumah? Kan di Quran dikatakan ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sitai wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Nyampe sana cuma nyembah rumahnya. Saya tanya, sudah ketemu enggak dengan yang punya rumah? Mau pulang dari sana cuma sibuk aja, kurma sudah, air zam-zam sudah, koper sudah. Ketemu yang punya rumah? Kagak tahu. Habis sholat tes enak kusuk tambah kusuk? Enggak. Begitu sholat, bayangkan saya di depan Ka'bah. Loh, bikin ajaran baru. Bukannya sholat itu mengingat Allah, ini bikin ajaran baru, sholat mengingat Ka'bah. Aneh lagi. 40 juta. Saya bilang kasih saya aja. Gak usah bayar sama saya. Berkunjung ke rumah Allah yang sebenarnya, bertemu dengan dia. Karena dia bersama kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Gratis, saya bilang, gak usah pakai duit. Makanya kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, tidak akan pernah merasa sebanding. Tapi jika diberikan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja, belum tentu mau. Makanya saya bilang tadi, berat saya berdiri di sini. Karena apa? Kata Rasulullah, menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang butuh juga suatu kezaliman. Semoga saya tidak membuat kezaliman di sini.
Dan saya menyampaikan ilmu sebatas yang dibutuhkan. Hadirin sekalian, semoga ini jadi motivasi bagi kita semua. Mari kita tetap menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Mari kita pamerkan akhlak kita. Tidak usah memamerkan identitas keyakinan kita. Biar orang tidak mengerti identitas kita apa, tapi mengerti bahwa kita adalah orang baik. Karena pada akhirnya yang akan menemani kematian kita bukan identitas agama kita. Yang akan menemani kematian kita adalah perhatian dan cinta kasih yang kita bagikan pada semesta. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.